Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat pagi dari stasiun Semarang Poncol. Di perjalanan kali ini saya akan melakukan perjalanan pulang dari dari kota Semarang, lebih tepatnya pulang ke kota Surabaya naik kereta api Ambarawa Express. Tapi di kereta api Ambarawa Express kali ini Mas Bin akan naik kereta api Ambarawa Express dengan versi ekonomi 2016 atau ekonomi New Image. Bagaimana pengalamannya? Simak terus video Mas Bin ya. Lanjut. Sudah menjadi kebiasaan bagi Mas Bin, meskipun datangnya mepet, Mas Bin tetap mencetak boarding pass fisik di counter check-in meskipun aplikasi KAI Akses menyediakan fitur e-boarding pass untuk mempermudah proses check-in kita. Selesai proses check-in dan cetak boarding pass dilakukan, waktunya masuk ke dalam ruang tunggu. Pastikan kelengkapan berkas kalian sudah siap semua ya. Kereta api Ambarawa Express yang akan Mas Bin naiki saat ini telah tersedia di jalur 1. Langsung aja kita masuk ke dalam kereta yuk. Pada perjalanan kali ini, Mas Bin duduk di kereta ekonomi 7 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Ambarawa Express ini terdiri atas 5 kereta ekonomi New Image angkatan tahun 2016 dengan kapasitas 80 penumpang. 2 kereta ekonomi lainnya merupakan edisi ramah difabel dengan kapasitas 64 penumpang. Selain itu, kereta api Ambarawa Express ini juga menyediakan 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. Ambarawa Express dengan nomor perjalanan 270 Subang yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dalam perjalanannya, kereta api Ambarawa Express akan berhenti di stasiun Semarang Tawang, Merombong, Kratina, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tepat sesuai jadwal, pada pukul 8:10 kereta api Ambarawa Express yang Mas Bin naiki diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Bismillahirrohmanirrohim, semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali serta selamat sampai tujuan. Mancarli. Selain di stasiun Semarang Poncol, kereta api Ambarawa Express ini di kota Semarang juga melayani aktivitas naik turun penumpang di stasiun Semarang Tawang. Selama dalam perjalanan kami untuk mengurangi bicara, baik secara langsung ataupun melalui telepon, serta tidak mendengarkan musik dengan volume suara keras yang dapat mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Kami informasikan pula untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di boarding, karena perjalanan ini bebas dari segala jenis asap rokok. Sebelumnya, kami informasikan bahwa perjalanan kereta api ini bebas dari segala jenis. Ya, oke teman-teman, baru saja kereta api Ambarawa Express meninggalkan stasiun Semarang Tawang ya. Ya, jadi sekalian saya deskripsikan pada saat perjalanan aja. Jadi untuk kereta api Ambarawa Express ini sebenarnya kalau bahasa saya pribadi itu satu nama dua rupa ya teman-teman.
Karena nama Ambarawa Express ini memang ada dua versi rangkaian kereta. Yang pertama adalah versi ekonomi New Image yang jadwal pagi dari Semarang dan jadwal siang dari Surabaya, dan kereta api Ambarawa Express versi stainless steel yang jadwal pagi dari Surabaya dan jadwal siang dari Semarang. Nah, untuk kereta Ambarawa Express yang versi pagi dari Semarang, atau saya kalau bisa dibilang Ambarawa Express New Image, karena ini menggunakan ekonomi keluaran tahun 2016 atau ekonomi New Image ya. Kalau dulunya itu terkenal dengan kereta yang cukup gemblodak ya teman-teman ya. Pokoknya angkatan 2016 itu terkenal gemblodak banget. Dan ya tadi ketika saya baru masuk ke dalam kereta itu untuk impression awalnya agak gimana gitu ya, karena yang mungkin kalau teman-teman lihat di versi video saya naik kereta api Ambarawa Express sebelumnya, itu pada saat itu kursinya itu masih kursi bawaan pabrik teman-teman. Dan tadi ini pada saat masuk ke dalam rangkaian kereta itu kursinya sudah diganti dengan kursi seperti ekonomi premium 2017-2018 atau ekonomi premium stainless steel. Dan ya ini menurut saya sebuah perubahan yang cukup cukup baik juga ya. Karena kalau masih mempertahankan kursi bawaan pabrik itu duduknya udah tegak, dan juga untuk legroomnya tuh sempit. Ya meskipun sekarang beberapa kereta ekonomi tahun 2016 itu kursinya sudah sedikit dimodifikasi ya. Jadi memang agak campur-campur ya teman-teman. Di ekonomi 7 ini kursinya itu menggunakan kursi yang sudah diganti seperti ekonomi premium 2017 seperti kereta api Jakarta Wijaya Kusuma. Tapi di ekonomi 6 ini tadi saya lihat kursinya itu masih kursi bawaan pabrik tapi dimodifikasi teman-teman. Dan tadi ketika saya mencoba membandingkan legroom di kereta ekonomi 7 dan ekonomi 6 ini, itu kalau di ekonomi 7 memang bisa leluasa banget ya selonjoran dan lebih space-nya lebih lega gitu kan. Tapi kalau ekonomi 6 yang kursinya itu dimodifikasi, dikasih reclining, itu menurut saya agak nggak enak banget ya. Gimana ya, kayak tetap aja kepentok gitu kan. Meskipun sandarannya ini itu masih bisa direbahin. Nah, di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 7 dengan nomor sarana registrasi K3016110 depo kereta Semarang Poncol. Dan untuk suasana keretanya ini bisa dibilang lumayan terisi tapi nggak penuh, karena memang hari ini juga perjalanan hari Senin ya, jadi masih bisa dimaklumi lah. Terus untuk impresi awalnya ini sebenarnya agak kedap sih, cuman di pintu belakang sana itu masih kebuka ya, pintu dari bordes ke kabinnya, jadi agak suaranya masuk ke dalam banget. Dan harga tiket pada perjalanan kali ini itu adalah harganya 95.000 ya. Jadi padahal ini bulan Desember tapi masih Desember awal dan memang belum memasuki masa angkutan Natal tahun baru, jadi harganya 95.000. Berbeda dengan pada saat saya naik kereta api Ambarawa Express sebelumnya itu harganya 85.000 teman-teman, jadi naik 10.000 ya. Tapi kalau nanti Natal tahun baru itu harganya menjadi kalau nggak salah 120.000, jadi ya lumayan naik ya. Cuman menurut saya tetap masih enak sih kalau harga 120.000 ataupun 95.000 untuk jarak sejauh Surabaya Semarang. Ya, Surabaya Semarang kan 280 km, jadi menurut saya it's okay lah. Dan habis ini coba akan saya review dulu ya keretanya, kursinya seperti apa, karena tadi di stasiun Semarang Poncol saya nggak sempat nge-review gara-gara emang saya datangnya juga agak ngepres sih, tapi it's okay lah ya. Oke, kalau gitu kita review dulu kereta Ambarawa Express versi ekonomi 2016 atau New Image. Ya oke teman-teman, waktunya kita nge-review dulu sebentar. Jadi kalau di kereta ekonomi 7 ini kursinya adalah kursi ekonomi premium ya, jadi ekonomi 2016 yang kursinya diganti seperti ekonomi premium 2017 di kereta api Jakarta.
Nah, fasilitasnya adalah yang pertama, ini tuh masih bisa selonjoran ya, itu masih bisa selonjoran, dan legroomnya tuh cukup enak banget sih, cukup enak banget ya. Nah, untuk fasilitasnya yang pertama ada tas kresek kecil, kemudian ini ada apa namanya, kantong ya untuk meletakkan barang-barang. Kemudian fasilitas berikutnya, perbedaannya kalau di ekonomi 2016 yang kursi bawaan itu di sini tuh ada cup holdernya teman-teman, itu ada cup holdernya ya, jadi di situ titik perbedaannya. Kemudian fasilitas yang berikutnya ini ada apa namanya, meja kecil, kemudian ada colokan 2 buah, kemudian ada tirai ya, tirai dan ada gantungan. Nah, tirainya itu cara narinya begini teman-teman, tarik begini, nanti bakal kekunci kalau misalkan mau dinaikkan lagi. Nah, begini. Kemudian untuk kursi yang saling berhadapan itu ada di nomor 11 dan 12. Fasilitas berikutnya itu ada TV ya, TV kecil. Memang di sini cuma 1 unit aja dan ya nggak ada suaranya. Dan berikutnya adalah fasilitas bagasinya, itu kira-kira seperti ini teman-teman. Dan untuk meletakkan koper yang sebesar itu size-nya cukup lumayan ya, itu cukup banget ya. Kurang lebih fasilitasnya seperti ini di kereta ekonomi 7 Ambarawa Express dengan kursi yang dirubah seperti ekonomi premium. Nah, kalau di kereta ekonomi 6 ini itu perbedaannya dengan ekonomi 7 tadi yang kursi yang udah diganti ya, ini kan kursi modifikasi. Kalau ini kursinya itu kursi bawaan pabrik, tapi dia kursinya ini dikasih reclining teman-teman. Dan kalau dari sisi perbandingan ininya, jenis kursinya ya, itu nggak enaknya tuh di sini kepentok sama besi teman-teman. Jadi mau dipakai selonjoran pun ya, sebenarnya kalau saya yang tingginya 169 sih masih bisa, cuman kalau mau diselonjorin lagi tuh malah kepentok sama besinya ini tuh, jadi nggak enak banget ya. Untuk fasilitasnya semuanya sama sih kecuali ini. Jadi di ekonomi 2016 yang kursi bawaan itu ada cup holdernya gitu. Oke, mantap ya. Oke teman-teman, untuk toilet di kereta ekonomi tahun 2016 ini tuh ada di 2 sisi ya. Yang pertama di sisi sini, dan yang satu lagi itu ada di sisi sana. Nah, kita review aja salah satunya yang ada di sini ya. Ya, dikunci dulu. Oke teman-teman, jadi untuk fasilitasnya di kereta ekonomi tahun 2016 ini, untuk dimensi toiletnya itu cukup besar banget ya. Kalau besar banget nggak sih, maksudnya untuk saya cukup lega. Kemudian fasilitasnya adalah yang pertama ini ada sabun, ada kaca, ada tisu, wastafel, airnya jalan, kemudian ini ada penyemprot. Klosetnya ini jenis kloset duduk teman-teman, ada tong sampah, kemudian ada gantungan. Nah, untuk jendelanya ini bisa dibuka teman-teman, jadi membukanya begini ya. Nah, jadinya tutupnya seperti ini ya. Kurang lebih seperti inilah fasilitas toilet ekonomi tahun 2016. Nah, berbeda di kereta ekonomi 5 dan ekonomi 3 ini. Kereta ekonominya itu jenis ekonomi difabel. Nah, kalau ekonomi difabel itu bordesnya tuh lega banget, dan toiletnya tuh bisa dibilang ini luas banget ya. Dan coba kita review lagi. Nah, jadi seperti inilah untuk toilet di ekonomi difabel ya. Untuk secara fasilitas itu sama semuanya. Cuman yang membedakan di sini itu adalah space-nya tuh lebih luas daripada toilet yang sebelumnya. Jadi memang ini dikhususkan untuk penumpang yang memiliki difabilitas. Ya, mantap. Untuk pembelian makanan minuman berbayar di perjalanan kereta api dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui kru restorasi yang berkeliling, datang langsung ke kereta makan, atau memesan langsung di aplikasi KAI Akses melalui menu Railfood. Nah, untuk demonstrasi pemesanan di Railfood, teman-teman bisa lihat yang ada di layar ya.
setiap penumpang itu bukan wajib ya, mesti mendapatkan sih satu paket health ticket yang isinya ini adalah satu buah masker dengan tipe KN95 dan satu buah tisu basah. Ya, ini siapa ya yang udah sering ngumpulin masker begini? Lumayan ya buat tambahan koleksi masker. Mantap. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Ngrombo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ngrombo, kami persilakan untuk mempersiapkan. Pada pukul 9:06 perjalanan kereta api Ambarawa Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Ngrombo, yang merupakan pemberhentian kedua semenjak diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Dan yang di belakang saya ini merupakan kereta api Kedung Sepur yang melayani relasi dari stasiun Ngrombo dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Ya, kayaknya di sini berhentinya nggak lama, sekitar 5 menit, dan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Ngrombo ini pada pukul 9:12. Ya, oke, kita lanjutkan lagi yuk. Di sebelah timur stasiun Ngrombo menuju arah Gamringan, jika dari arah Semarang, terdapat percabangan jalur di mana jalur percabangan tersebut merupakan titik pertemuan jalur dari Solo melalui Gundih dan Semarang melalui Ngrombo. Jalur tersebut hanya dilalui oleh kereta api Sancaka Utara yang saat ini belum juga beroperasi akibat efek pandemi. Semoga kereta api Sancaka Utara beroperasi kembali ya. Ya, oke teman-teman, tadi baru saja meninggalkan stasiun Ngrombo ya. Jadi saya juga sempat ngetes kecepatannya, itu rata-rata di angka 90 sih. Jadi padahal untuk trainmark dari kereta ekonomi 2016 ini trainmarknya F teman-teman, yang mana secara operasionalnya itu bisa digeber maksimal kecepatan 120 km per jam kayak gitu. 120 km per jam, tapi ya nggak tahu ya, mungkin ya karena ada faktor yang lain ya, dan ini mungkin bisa saya bahasakan, namanya ada harga ada rasa ya. Jadi harga 95.000 dengan perjalanan santai kayak gini tapi keretanya cukup nyaman, ya menurut saya masih masuk akal sih. Dan ya untuk sepanjang perjalanan dari Semarang sampai di detik ini itu bentar ya, kekedapannya lumayan, dibilang kemblodak banget juga enggak, terus AC-nya juga lumayan adem, kemudian lumayan enak sih. Padahal saya ngiranya kalau ekonomi tahun 2016 itu pasti bakal gelodak-gelodak nggak jelas kayak gitu kan, seperti di kereta api Gajayana itu kan angkatan keluaran tahun 2016 yang ya kayak gitulah. Tapi ini di luar ekspektasi sih, ini lumayan enaknya. Dan kalau kita bandingkan dengan ekonomi stainless steel, itu malah dengung AC-nya itu malah berisik banget kayak gitu. Terus apalagi ya untuk sementara ini ya, menurut saya sih masih enak sih, masih enak kok kereta ini. Nanti coba kita selepas Cepu ya, kita Mas Win mau mampir ke kereta makan dulu untuk makan siang karena juga belum sarapan. Oke, kita lanjutkan lagi yuk.
Saat ini kereta api Ambarawa Express tengah berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Doplang, di mana setelah melewati stasiun ini, jika dari arah Semarang menuju Surabaya, kereta api Ambarawa Express berpindah jalur melintasi rel yang tidak semestinya dilewati. Hal ini bisa disebut sebagai sepur salah atau ada yang menyebutnya sebagai sepur kiri. Oke teman-teman, tadi berhubung saya belum sarapan, saat ini saya berada di kereta makan dengan nomor seri KM10841. Ya, ini tadi letaknya tuh di depan ekonomi kalau nggak salah. Dan walaupun ini kereta makan lama, yang saya suka ini adalah modifikasinya teman-teman, dimana di kereta makan ini tuh diberikan fasilitas musola, dan tadi itu saya lihat udah ada udah diberikan fasilitas android juga. Mantep deh. Jadi meskipun kereta lama itu benar-benar dimodifikasi banget supaya untuk meningkatkan pelayanan penumpang. Mantap ya. Dan ini saya beli bakso enak, harganya itu Rp25.000 ya. Dimana isinya itu ada 3 buah bakso, kemudian 1 buah tahu, dan ada minyak juga. Untuk pemesanannya itu kita bisa membeli langsung di kru restorasi yang sedang berkeliling atau datang langsung ke kereta makan, dan juga bisa memesan di aplikasi KAI Akses di bagian menu Relfood, ataupun bisa memesan di preorder.reska.co.id. Jadi ada beberapa cara ya teman-teman, dan juga pembayarannya kalau untuk pemesanan secara online itu dengan cara metode pembayaran digital ya, menggunakan metode QRIS. Oke, kita sarapan dulu yuk. Mantap ya. Oke teman-teman, pada pukul 10:31 kereta api Ambarawa Express yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Cepu. Ya, bisa dibilang setengah perjalanan sih dari Semarang ke Surabaya, dan yang naik pun biasa kalau di Cepu itu banyak banget, yang naik juga banyak, yang turun juga banyak. Dan sebentar lagi kereta api Ambarawa Express akan diberangkatkan dari jalur berapa ini? 1, 2, 3. Jalur 3 dari stasiun Cepu. Kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Tiba di stasiun Bojonegoro. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bojonegoro, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Ya oke teman-teman, baru saja kereta api Ambarawa Express yang saya naiki meninggalkan stasiun Lamongan yang menjadi pemberhentian stasiun transit terakhir di perjalanan kereta api Ambarawa Express kali ini. Nah, untuk reviewnya ya, ini tuh sebenarnya secara tampak dari luar itu eksteriornya sama aja, tapi interiornya ini berbeda teman-teman. Berbeda apanya? Berbeda kursinya. Jadi ada
kereta ekonomi yang make kursi ala stainless steel, kemudian ada kereta yang masih bawa kursinya masih kursi bawaan kayak gitu, tapi memang udah sama-sama dimodifikasi menggunakan reclining seat begitu. Dan tadi ketika saya mencoba ngetes ngukur itunya legroomnya, saya malah lebih suka dengan yang kursi premium. Jadi bener-bener untuk space kakinya itu masih bener-bener lega banget daripada yang kursi modifikasi ya. Itu kalau yang kursi modifikasi itu menurut saya ya meskipun masih bisa selonjoran, tapi kaki ini masih kebentok gitu loh sama besinya. Kemudian untuk performa dari ekonomi 7 dengan nomor seri K301610 di Kereta Semarang Poncol ini, performanya lumayan sih, gak gemblodak juga, suspensinya enak. Saya sempat tertidur juga tadi, bukan tertidur sih, ngantuk gitu. Jadi bawaannya tuh ayunannya tuh enak banget, kekedapannya juga lumayan sih, nggak gemblodak banget gitu juga enggak. Kemudian AC-nya juga lumayan adem, sampai saya pun tadi harus pakai jaket juga karena dingin banget. Padahal ini perjalanan siang, dan ya biasanya kalau lintas Pantura ada jam segini tuh sekitar jam 11, 12, jam 1, 2 itu udah pas lagi panas-panasnya, tapi ini AC-nya tetap stabil gitu. Perjalanannya juga cukup menyenangkan ya, 4 jam lebih sih, 4 jam lebih itu bisa terhitung singkat sih menurut saya. Terus juga untuk penumpangnya juga lumayan banyak, terutama tadi di Cepu ya. Di Cepu itu yang turun juga banyak, yang naik pun juga lumayan gitu. Dengan harga 95.000 seperti ini sih menurut saya worth it banget ya, murah, enak, adem juga, karena memang Ambarawa Express ini beroperasinya di jam pas lagi panas-panasnya. Begitu. Terus apalagi ya? Ya itu sih sementara ini. Untuk mungkin kalau misalkan di video ini reviewnya agak kurang ya, mungkin teman-teman bisa ngecek di review sebelumnya, karena untuk review sebelumnya tuh saya benar-benar reviewnya tuh benar-benar saya detailkan ya. Kalau kali ini karena memang fisik saya juga lagi kurang baik, lagi kurang sehat, jadinya saya reviewnya seadanya aja. Karena memang di kereta api Ambarawa Express ini yang dari Semarang pagi ya, itu agak unik teman-teman. Kalau di video sebelumnya naik Ambarawa Express yang dari Surabaya itu kereta difabelnya ya, ini kita membahas kereta difabelnya. Kereta difabelnya itu ada 3 kereta, yaitu kalau nggak salah di saat itu ekonomi 3, ekonomi 4, dan ekonomi 5. Nah sekarang hari ini itu kereta difabelnya hanya ada 2 kereta, yaitu di ekonomi 3 dan di ekonomi 5. Ekonomi 4 nya itu tadi saya lihat pakai ekonomi biasa sih yang isinya 80. Jadi bener-bener acak ya teman-teman ya. Berbeda dengan ekonomi premium stainless steel di kereta api Ambarawa Express yang pagi dari Surabaya, itu satu rangkaian semuanya tuh full 80 tempat duduk dan tidak ada kursi difabel kayak gitu. Jadi agak random memang ini kereta, cuman ya lumayan. Dan juga untuk penumpangnya hari ini tuh ya menurut saya ini kereta emang nggak pernah sepi ya, sekalipun tidak 100% itu cukup lumayan gitu loh teman-teman. Dan kursi di pinggir, kursi seat A sampai seat D itu dari tadi banyak saya yang lihat itu banyak terisi penumpang gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu review dari Mas Bin dengan kereta api Ambarawa Express ekonomi 2016 atau ekonomi New Image ini. Ya mohon maaf kalau misalkan ada review yang kurang, misalkan ada bagian-bagian krusial yang terlewati, karena memang ya resikonya saya duduk mundur dan berada di sebelah kiri, jadi nggak bisa mengabadikan momen papasan kereta. Dan kalaupun banyak gerak juga nggak enak sama penumpang yang lain juga kan. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan reviewnya ini sangat terbatas sekali. Ya oke, kalau gitu teman-teman, sekian dulu dari Mas Bin. Don't forget for like, share, comment, and subscribe channel Mas Bin. And see you on the next trip report video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di kota Surabaya.
Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.